Tang San berkata, "Xiao Wu, jangan khawatir, aku akan menyusul secepat mungkin. Suatu hari nanti tidak masalah." Bagaimanapun, Daming dan Erming adalah penguasa hutan besar Stardou. Mereka memiliki keunggulan absolut di lokasi. Juga, mereka berdua sangat cerdas. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bersaing, mereka akan mencari cara untuk menghadapinya. Meskipun orang-orang Bibido memiliki kekuatan besar, membunuh Daming dan Erming dengan cepat tetap tidak mudah. Setelah kami memasuki hutan, kami akan bertemu dengan mereka sesegera mungkin, dan kemudian fokus untuk melarikan diri terlebih dahulu. Hutan primal berskala besar seperti Stardou Great Forest adalah tempat terbaik untuk Blue Silver Domain-ku, dan dengan penghalang laut luas, menyelamatkannya seharusnya tidak sulit. Xiao Wu mengangguk dengan mata berbingkai merah. Aku tumbuh bersama Daming dan Erming sejak kecil. Mereka seperti saudaraku. Aku pasti akan pergi menyelamatkan mereka. Tapi kekaisaran roh sangat kuat. Saya tidak ingin menempatkan Anda dalam bahaya lagi. Tang San mencium keningnya. Kebodohan apa yang kamu katakan? Bukankah saudara-saudaramu juga saudara-saudaraku? Awalnya, jika bukan karena Daming dan Erming segera bergegas, aku pasti sudah mati. Saya masih berharap mereka membantu saya menyelesaikan kebangkitan Anda. Jangan terlalu banyak berpikir, kita pasti bisa menyelamatkan mereka. Xiao Wu mengangguk manis, mengubur ke dalam pelukan Tang San, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki firasat buruk. Seolah akan terjadi sesuatu. Satu hari kemudian, saat mereka melakukan perjalanan mendesak, Tang San bahkan tidak beristirahat, melewati 24 jam penuh dalam penerbangan terburu-buru, mereka akhirnya mencapai hutan besar Stardou. Tubuh Tang San benar-benar kuat, meskipun dia sengaja tidak beristirahat, luka dari pertemuannya dengan Tang Chen pada dasarnya sudah sembuh. Kekuatan rohnya juga telah pulih ke kondisi puncaknya, dan kekuatan mentalnya yang tanpa batas membuat rasa lelah menjadi lebih baik. Tang San membawa Xiao Wu mendarat di luar hutan besar Stardou. Bukannya dia tidak bisa terus terbang, hanya saja ada banyak binatang roh yang tangguh di hutan, dan ketika terbang mereka akan sangat mudah menjadi sasaran serangan, dan menggunakan penghalang laut luas menghabiskan banyak kekuatan mental Tang San. Kali ini lawannya sangat kuat, dan Tang San harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menyelamatkan Daming dan Erming. Berjalan ke hutan, Tang San berhenti. Jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya. Kamu berjaga-jaga, aku akan mencari jalan dulu. Tang San duduk setelah berbagi pemikirannya dengan Xiao Wu. Hutan besar Stardou begitu besar sehingga hanya mencari secara acak tidak akan membuahkan hasil. Pada saat-saat seperti ini, domain perak biru Tang San tidak diragukan lagi dapat menunjukkan efek terbesarnya. Binatang buas roh di pinggiran hutan tidak terlalu kuat. Xiao Wu berjaga-jaga ditambah kemampuan Blue Silver Domain sendiri sudah cukup dan cadangan untuk melindungi Tang San. Duduk bersila, Tang San meletakkan seagot trident di lututnya. Matanya bersinar secara bersamaan, bersinar seperti dua safir, 8 cincin roh kaisar perak biru muncul pada saat yang sama, riak biru melingkar meluas dari tubuhnya, menyebar dalam bentuk kipas dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Setiap tanaman dapat mentransfer Blue Silver Domain. Sedini sebelum dia mencapai peringkat 70, sebelum Blue Silver Domain-nya berevolusi, dia bisa memeriksa area yang luas. Sekarang mengandalkan kemampuan Blue Silver Domain yang sangat diperkuat setelah evolusinya, serta kekuatan mental level tanpa batasnya. Bahkan dia sendiri tidak bisa menebak seberapa jauh itu bisa menyebar. Tapi dia bisa yakin bahwa, tempat seperti hutan besar Stardou, adalah tempat terbaik untuk menggunakan domain sepenuhnya. Aura vitalitas kegembiraan mulai terhubung dengan Tang San satu persatu. Kekuatan hidup yang luar biasa terus-menerus mengalir ke arahnya, langsung menghilangkan sedikit kelelahan setelah perjalanan. Meskipun matanya tertutup, bidang pandang Tang San menyebar hampir tak terbatas dengan sebuah pikiran. Setiap tanaman di hutan berubah menjadi matanya. Dia melihat banyak binatang roh dengan kultivasi dan bentuknya sendiri, adegan yang kuat memangsa yang lemah. Tentu saja, lebih banyak lagi tanaman purba yang satu demi satu. Kekuatan hidup yang berkembang di dalam hutan menginfeksi Tang San, memberinya pemahaman baru tentang kemampuan berevolusi Blue Silver Domain-nya, alam tanpa batas. Hanya saja, saat ini dia tidak punya waktu untuk mempelajari ini lebih dalam. Seluruh energinya dicurahkan untuk mencari. Seiring dengan persepsinya yang terus menyebar, semakin banyak tanaman bergabung di Blue Silver Domain. Setiap tanaman melepaskan jejak vitalitas yang mengalir ke domain. Meskipun Blue Silver Domain tumbuh lebih besar dan lebih besar, ada juga lebih banyak tanaman di dalamnya.
Kekuatan mental Tang San tidak hanya tidak berkurang secara substansial, sebaliknya sedikit meningkat. Dan kekuatan mental tingkat tanpa batasnya juga dengan cepat menganalisis informasi yang dibawa oleh banyak tanaman. Tidak seperti sebelumnya ketika terlalu banyak informasi tidak dapat dikendalikan, dan domain hanya dapat mencakup kisaran tertentu. Namun, tidak peduli seberapa kuat itu masih memiliki batas. Ketika persepsi Tang San menyebar lebih dari setengah jalan melalui hutan besar Stardou, bahkan dia tidak bisa menahan informasi yang berlebihan. Tapi sekarang pencariannya juga memiliki hasil. Dalam informasi yang dibawa oleh tanaman, dia segera menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang dia cari. Memfokuskan kekuatan mentalnya, dia mempersempit jangkauan pencarian. Seperti ini, Blue Silver Domain miliknya bisa mencapai lebih jauh. Meskipun Xiao Wu hanya duduk di sebelah Tang San, dia masih bisa merasakan keinginan yang berkembang untuk tinggal di Blue Silver Domain yang dia pancarkan. Diprovokasi oleh keinginan untuk hidup ini, Xiao Wu agak heran menemukan bahwa konsumsi jiwanya di tubuhnya agak berkurang, dan juga bahkan lebih stabil. Seperti ini, dia bisa tinggal di tubuhnya lebih lama lagi. Setelah 1 jam penuh bekerja, Tang San akhirnya membuka matanya. Tapi dia tidak menarik Blue Silver Domain-nya, malah menatap Xiao Wu dengan ekspresi muram, berbicara dengan suara rendah. Ayo cepat. Daming dan Erming berada di tempat yang buruk. Selesai berbicara, dia meraih trisula dengan satu tangan, yang lain langsung memegang pinggang ramping Xiao Wu. Melepaskan 8 tombak laba-laba di belakangnya, dia mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan cepat bergerak maju melalui hutan besar bintang Dou, dibawa oleh 8 tombak laba-laba yang cemerlang. Xiao Wu buru-buru bertanya, "Ge, apakah kamu menemukan mereka? Bagaimana kabar mereka sekarang?" Tang San berkata, "Pencarian kekuatan mental saya mencapai area umum mereka, masih sangat jauh dari sini. Jika kita terburu-buru dengan kecepatan tinggi, masih akan memakan waktu 12 jam untuk tiba. Saat ini, kehidupan Daming dan Erming seharusnya tidak dalam bahaya. Tapi mereka berlari, dan Bibidong dan orang-orangnya harus berada di belakang. Aura Daming dan Erming sangat tidak stabil, tiba-tiba kuat dan tiba-tiba lemah. Mereka harus terluka, dan sangat mungkin terluka parah. Kita harus bergegas menyelamatkan mereka. Baru saja saya menggunakan kekuatan mental saya untuk terhubung dengan mereka. Meskipun terlalu jauh untuk benar-benar berkomunikasi, saya masih bisa menarik mereka untuk berlari ke arah kami. Seperti itu kita bisa bertemu sedikit lebih cepat. Jangan khawatir Xiao Wu. Surga membantu yang layak, mereka pasti akan baik-baik saja." Meskipun dia berkata begitu, hati Tang San masih sangat berat. Dengan kekuatan Daming dan Erming sebagai Raja Hutan, aura yang dia deteksi masih sangat tidak stabil. Itu menunjukkan seberapa serius luka mereka. Kedua Raja Hutan ini dapat mengandalkan domain kontrol gravitasi dan domain lambat mereka untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat membuka jarak bagi para pengejar yang kuat itu. Sepenuhnya menggunakan domain membutuhkan dukungan energi, dan kedua Raja Hutan itu jelas tidak berselisih dengan orang-orang itu hanya selama 1 atau 2 hari. Berapa lama mereka masih bisa bertahan? Pohon-pohon di hutan besar Stardou tumbuh sangat lebat, dan ada juga banyak semak belukar. Terbang di dalam hutan tidak realistis, tetapi mengandalkan keunggulan medan Eight Spider Launch, Tang San bisa dikatakan mencapai puncak kecepatannya, terus-menerus melewati celah kecil di dedaunan seperti seberkas cahaya keemasan. Xiao Wu menyelamatkan kekuatan jiwanya untuk dapat membantu Tang San dalam pertempuran, dan kembali ke tubuh Tang San, membiarkan dia menempatkan tubuhnya di tas 100 harta karun. Seperti ini Tang San bisa tanpa hambatan mencapai kecepatan setinggi mungkin. Waktu berlalu detik demi menit, dan melalui koneksi Blue Silver Domain, Tang San dapat dengan jelas merasakan dirinya semakin dekat dengan dua Raja Hutan. Tapi aura tidak stabil mereka tumbuh semakin lemah. Mereka telah melakukan kontak dengan aura kuat di belakang mereka beberapa kali, dan setiap kali mereka melakukannya, aura mereka jelas akan sedikit melemah. Di tempat lain di hutan besar Stardou, kera raksasa Titan yang sangat besar sedang bergegas di antara pepohonan. Pithon banteng biru langit meringkuk di sekelilingnya dengan kepala menghadap ke belakang, terus-menerus melepaskan cincin cahaya cian satu demi satu. Mereka sudah diwarnai merah dengan darah mereka sendiri, dan luka yang diderita Sky Blue Bull Pithon sangat parah. Dari tubuh aslinya yang panjangnya lebih dari 30 meter, 7 atau 8 meter terakhir sudah terputus, dan lukanya masih terus-menerus meneteskan darah hitam yang bau. Matanya telah kehilangan kilau sebelumnya, dan dengan setiap cincin cahaya yang dilepaskannya, matanya akan menjadi sedikit lebih kusam. Bahkan seluruh tubuhnya tertutupi oleh bekas luka, dikelilingi oleh sejumlah besar korupsi hitam. Tubuhnya sesekali mengeluarkan beberapa semburan asap, dan di mana asap itu lewat, tanaman akan layu,
dengan jelas menunjukkan betapa buruknya racun yang menyerangnya. Keadaan kera raksasa Titan sedikit lebih baik daripada Python banteng biru langit. Tapi tubuhnya masih menyimpan beberapa luka, terutama luka pedang besar di dadanya yang begitu dalam hingga terlihat tulangnya, dan orang bahkan bisa samar-samar melihat detak jantungnya di dalam. Jika luka ini mencapai sedikit lebih dalam, itu mungkin sudah memotong hatinya. Meskipun dia sudah benar-benar lemah, mata kedua makhluk roh raksasa itu dipenuhi dengan dendam dan keengganan. Pertempuran ini sudah berlangsung terlalu lama, mereka terus-menerus bertarung dalam pertempuran selama sebulan. Manusia yang menyerang mereka benar-benar terlalu kuat, terutama dua orang yang terakhir kali menggunakan kemampuan penggabungan roh mereka untuk menjebak mereka. Jika bukan karena mereka lagi menggunakan kemampuan yang sama untuk mengunci sementara dua binatang roh, membuat mereka menderita luka serius, tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk mengejar mereka. Ekor terputus Daming dan luka dada Erming tersisa sejak saat itu. Di luar keduanya, ada juga satu manusia wanita yang sangat kuat. Bahkan tubuh kuat Daming dan Erming tidak bisa menahan serangannya secara langsung. Bertarung dan berlari, jika mereka tidak memiliki domain yang hanya memperlambat pengejaran lawan, jika mereka tidak terlalu akrab dengan hutan besar Stardew, mereka mungkin sudah terbunuh. Baik Daming maupun Erming tidak memiliki kecerdasan yang lebih rendah dari manusia, mereka tentu saja tahu untuk apa manusia mengejar mereka. Mereka tidak mau, sama sekali tidak mau membiarkan mereka merebut cincin dan tulang roh mereka. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil. Oleh karena itu, meskipun dua binatang roh besar itu semakin lemah dan semakin lemah, mereka masih berlari sekeras yang mereka bisa, tanpa berpikir untuk menyerah. Kedua, aku hampir tidak bisa bertahan, tidak peduli padaku, lari sendiri. Selama bukit-bukit hijau masih ada, akan ada kayu untuk dibakar. Bukankah kita mendapat sinyal untuk bantuan? Anda bergegas dan bertemu dengan mereka. Aku akan menahan manusia tercela ini. Jika mereka menginginkan cincin roh dan tulang roh saya, mereka sedang bermimpi. Saya akan menghancurkan diri sendiri daripada memberi mereka manfaat apapun. Kebencian di mata Daming sudah mencapai puncaknya. Dalam hal kekuatan, Daming berada di atas Erming. Dalam lebih dari 10 hari pertempuran, dia juga menderita lebih banyak serangan musuh, menerima luka yang lebih berat, terutama racun di dalam dirinya terus-menerus mengikis tubuhnya, hidupnya dengan cepat memudar. Tidak. Kakak laki-laki. Selama aku masih memiliki satu nafas tersisa, aku tidak akan menyerah. Erming meraung. Dia dengan keras menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan lingkaran cahaya keemasan menyebar di belakangnya, sekali lagi memperlambat musuh yang mendekat di belakang mereka. Gravitasi yang kuat dalam jangkauan cahaya bahkan mengubah tanaman menjadi debu. Erming, biarkan aku turun. Tak satu pun dari kita akan bertahan seperti ini. Cepat dan pergi. The Sky Blue Bull Python Daming berjuang di punggung Erming, tetapi tubuhnya dipegang erat oleh Erming, dan tidak peduli apa yang dia tidak bisa bebaskan. Kakak, apakah kamu percaya aku masih bisa bertahan? Racun itu sudah menyerang hatiku. Apa? Daming terkejut. Kepala banteng itu melihat ke bawah, dan kemudian melihat bahwa bagian dalam luka di dada Erming juga sama-sama berubah menjadi hitam. Erming berkata dengan getir, "Bang, kamu benar. Kami berdua tidak bisa lepas dari cengkeraman para bajingan itu, apapun yang terjadi. Tapi karena mereka berani datang, maka mereka pasti punya cara untuk mencegah kita menghancurkan cincin roh dan tulang roh kita sendiri. Kami harus membuka jarak, dengan waktu yang cukup kami bisa melakukannya." Kelompok bajingan ini. Daming meraung. Dengan tajam memutar kepalanya ke belakang, cahaya cian yang intens keluar. Di tengah suara ledakan, tabrakan energi yang intens membuat segala sesuatu di belakang mereka berubah menjadi kabut tebal, tapi mata Daming menjadi lebih gelap. Bibi Dong mengejar tidak cepat atau lambat. Jika Tangsan melihatnya, dia pasti akan terkejut mengetahui bahwa kaki Bibi Dong hilang. Dari pinggang ke bawah adalah tubuh bulat raksasa. Dan dari bola ini tumbuh 8 kaki panjang kasar, mendorongnya untuk berjalan seolah-olah terbang. Kedelapan kaki itu memiliki banyak kesamaan dengan 8 tombak laba-laba Tangsan, hanya dengan jumbai besar bulu hijau, serta lendir memuakan yang terus-menerus menetes ke tanah dengan suara terengah-engah. Sangat korosif. Bibi Dong tidak pernah mau menunjukkan semangatnya di depan orang lain sebelumnya, hanya karena penampilannya setelah sepenuhnya menggunakannya terlalu jelek. Bukan hanya tubuh bagian bawahnya yang berubah, kulit di bagian atas tubuhnya juga ditutupi dengan armor hitam ungu, dan bahkan wajahnya disembunyikan oleh karapas. Di bawah kedua mata tumbuh 4 mata kecil lainnya.
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampak seperti laba-laba raksasa yang beracun. Ini adalah roh pertama Bibi Dong, Dead Spider Emperor. Kuning, ungu, ungu, hitam, 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 merah, 9 cincin roh tersusun rapi di sekelilingnya. Pengaturan cincin roh super, kekuatan level judul Douluo. Bibi Dong tidak sedikit cemas. Di belakangnya mengikuti 5 tetua, termasuk Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo. Dalam operasi kali ini, dia telah membawa 6 kekuatan tingkat judul Douluo. Sebenarnya, dia sangat mengerti bahwa kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh 2 makhluk roh besar itu, tapi demi jaminan, kali ini para elit telah pindah. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Mengalami lebih dari setengah bulan pengejaran, 2 raja hutan yang berlari di depan sudah dekat dengan lampu kering. Bibi Dong benar-benar bisa meledak dengan kekuatan sejatinya untuk menghadapi mereka, tetapi saat ini dia tidak terburu-buru. Ditargetkan oleh kemampuan spesialnya, kedua raja hutan ini pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk lari. Dia sepenuhnya memahami racun yang dia lepaskan, semakin cepat Daming dan Erming berlari, semakin cepat racun itu bekerja. Tak lama, mereka akan mati dengan sendirinya. Keduanya adalah raja hutan, jadi Bibi Dong memilih metode ini karena dia takut mereka akan menyerang balik ketika menghadapi kematian. Lagi pula, dari 6 gelar Douluo yang dia bawa kali ini, 1 sudah mati karena kekuatan 2 raja hutan. Kekaisaran roh hanya membutuhkan tenaga kerja, jadi Bibi Dong tidak ingin melihat kerugian lagi. Hanya saja, 2 binatang roh besar itu bahkan lebih ulet dari yang dia bayangkan, dan juga memiliki vitalitas yang lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka bisa memblokir pengejaran mereka sambil melarikan diri dengan gila-gilaan bahkan ketika mereka menderita luka serius. Binatang roh 100.000 tahun cukup mengesankan. Hati Bibi Dong sekarang sangat bersemangat. Selama dia mendapatkan cincin dan tulang roh dari binatang roh 200.000 tahun ini juga, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menyerang langkah terakhir. Semakin kuat 2 raja hutan di depannya, semakin tinggi kualitas cincin roh dan tulang roh mereka. Dan akan lebih menguntungkan baginya untuk menyerang umpan terakhir. Memikirkan hal ini, suasana hati Bibi Dong meningkat pesat. Mendapatkan mereka sekarang sepertinya hanya masalah waktu. Selain itu, tidak akan memakan banyak waktu lagi. Dia pada dasarnya tidak takut pada malam yang panjang atau banyak mimpi, kecuali jika pendeta tinggi Kekaisaran Qian Daoliu ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, mengapa Qian Daoliu datang ke sini juga? Selain dia, bahkan jika seluruh sarang kekuatan 2 kerajaan besar keluar, mereka masih tidak akan bisa menghentikannya menyelesaikan perburuan. 5 gelar Douluo di belakangnya sudah cukup untuk menghentikan serangan dari setiap guru roh. Untuk mencegah kedua raja hutan menyerang balik pintu kematian, Bibi Dong bahkan memerintahkan pengejaran untuk memperlambat, selalu menjaga jarak 1 kilometer dengan kedua raja hutan. Tetapi kekuatan mentalnya terkunci secara kaku pada mereka, dengan mudah mengikuti, diam-diam menunggu racun yang dia tuangkan ke dalam mereka berlaku. Saat dia melihat, kecepatan dasar Daming dan Erming sudah tumbuh lebih lambat dan lebih lambat. Erming sudah mulai terhuyung-huyung, dan waktu dia bisa mempertahankan energi domain di belakangnya juga semakin pendek. Bibi Dong tertawa dingin, berbicara pada dirinya sendiri, untuk bisa bertahan selama ini tidak mudah. Jatuh. Menjadi cincin roh dan tulang roh saya, itu kehormatan Anda. Yang mulia, apakah kita akan meluncurkan serangan lagi? Hantu Douluo berbisik. Bibi Dong melambaikan tangannya, tidak dibutuhkan. Kalian berlima bubar, nanti kita harus lebih waspada. Saya bertekad untuk memiliki 2 cincin roh ini. Tidak boleh ada kesalahan. Ya? 5 judul Douluo diam-diam terpisah dari Bibi Dong, membentuk lingkaran setengah lingkaran dari 2 binatang roh besar. Yang harus mereka lakukan hanyalah mempertahankan kendali, dan menunggu binatang roh mati karena racun. Dengan kondisi raja hutan saat ini, bahkan jika mereka bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menyerang judul Douluo lainnya. Pada saat yang sama, kelima gelar Douluo ini juga benar-benar menyebarkan kekuatan mental mereka, menyebarkan tekanan mereka di sekitar mereka, membuat binatang buas di sekitarnya yang mungkin tampak tidak berani mendekat. Selama mereka menunggu Bibi Dong untuk menambahkan serangan terakhir ke Raja Roh yang sekarat, misi ini akan berhasil diselesaikan. Bahkan Bibi Dong tidak perlu menyerang. Selama 2 binatang roh besar mati karena racun, hasilnya akan sama. Mata Daming dan Erming mulai menunjukkan keputusasaan. Mereka tahu mereka tidak bisa bertahan. Mereka ingin bangkit dan membunuh satu musuh lagi, tapi
Kekuatan kekaisaran roh itu masing-masing licin seperti hantu. Tepat saat mereka hendak menyerang, musuh akan segera mundur, menarik jarak dan menunggu mereka mundur, ketika musuh-musuh ini kembali mempertahankan pengepungan dengan lemah. Kecepatan kedua Raja Hutan tidak bisa lagi dibandingkan dengan kekuatan tingkat judul Douluo ini. Mereka hanya bisa tanpa daya merasakan tubuh mereka melemah sedikit demi sedikit. Mereka sekarang juga mengerti tujuan musuh, manusia tak tahu malu ini akan mengerahkan kekuatan hidup mereka, sampai mereka menyerang di saat-saat terakhir. Bibi Dong tampak seperti sedang mengikuti dengan sembrono, tetapi kekuatan mentalnya selalu mengawasi dengan ketat kedua makhluk roh besar itu. Jika dia menginginkan cincin roh mereka, maka orang terakhir yang membunuh mereka adalah dia. Dia harus waspada terhadap dua binatang suci besar yang membunuh diri mereka sendiri atau satu sama lain. Kemampuan rohnya sudah siap, dia sama sekali tidak akan memberi mereka kesempatan. Daming dan Erming secara alami juga merasakan kekuatan mental Bibi Dong yang menakutkan. Erming secara bertahap berhenti, dan menempatkan Daming dari punggungnya ke tanah. Kemudian dia duduk. Mereka tidak siap untuk terus bergerak. Jika mereka melanjutkan, mereka hanya akan menghabiskan vitalitas mereka. Dengan berhenti, mungkin mereka masih bisa menahan nasib mereka. Dada Erming naik turun dengan keras. Racun itu sudah memasuki hatinya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang begitu kuat, hidupnya sudah lama berlalu. Daming dan Erming saling memandang. Erming berbisik, "Kakak, aku akan melindungimu. Mungkin dia bisa membunuh salah satu dari kita, tapi yang lain pasti punya kesempatan untuk bunuh diri." Daming melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan di mata Erming. Tiba-tiba, matanya sedikit cerah. "Tidak, tunggu sebentar lagi. Mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk tidak mati di tangan mereka." Tepat pada saat ini, sebelum Daming selesai berbicara, tiba-tiba, cahaya keemasan yang mencolok bersinar di hutan besar Star Dou. Apakah itu Bibi Dong atau judul Douluo lainnya? Mata mereka semua tertuju pada cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul ini. Cahaya keemasan muncul di belakang Ghost Douluo yang melayang tanpa batas. Garis cahaya keemasan ini muncul tanpa peringatan, seperti pilar cahaya keemasan yang muncul entah dari mana, langsung menyelimuti Ghost Douluo. Ghost Douluo menjerit sedih, arus energi hitam di sekitarnya runtuh dalam sekejap, memperlihatkan fitur aslinya. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya berkerut. 5 meter di depannya, sesosok diam-diam muncul. Jubah raksasa menyembunyikan sosok orang ini, hanya di tangan kanannya ada trisula hitam sepanjang 4 meter. Cahaya keemasan itu melesat dari dahinya. Hati-hati. Munculnya orangnya tiba-tiba membuat Bibi Dong merasakan bahaya yang hebat, dan dia buru-buru memerintahkan. "Bunuh dia." Bibi Dong sendiri tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, karena dia harus menargetkan dua binatang suci besar untuk membunuh mereka secara pribadi. Dibandingkan dengan kehidupan Ghost Douluo, nilai dua binatang suci besar itu jauh lebih tinggi. Sebagai jenis serangan kelincahan judul Douluo, reaksi Ghost Douluo seharusnya sangat cepat. Tetapi pada saat ini, dia pada dasarnya tidak dapat menghasilkan kemampuan roh apapun. Jika cahaya keemasan itu jatuh pada orang biasa, mereka hanya akan merasa hangat dan nyaman, atau bahkan lebih dari nyaman, bahkan penyakit biasa akan sembuh. Tapi, ketika jatuh di Ghost Douluo, itu tidak kurang dari neraka dari magma. Seluruh tubuhnya seolah-olah telah dibakar, rasa sakit yang hebat mencapai ke kedalaman jiwanya. Semangat Ghost Douluo sangat aneh. Dia pernah meninggal di masa kecilnya, tetapi secara kebetulan, jiwanya dapat menempel kembali ke tubuhnya, sehingga membangkitkan semangatnya, menghasilkan roh yang sangat tidak biasa, yaitu Ghost. Dalam arti tertentu, jiwanya adalah rohnya, dan dia sendiri adalah orang mati yang hidup. Yang paling ditakuti Ghost Douluo adalah jenis cahaya suci seperti roh Seraphim yang dilepaskan. Cahaya semacam itu adalah musuh dari rohnya. Dan cahaya keemasan yang dia hadapi, bahkan lebih menakutkan daripada cahaya suci Seraphim yang pernah dia rasakan. Kekuatan suci yang dikandungnya menghalangi setiap kesempatan untuk membebaskannya, dan dia bahkan lebih tidak mampu melepaskan kemampuan roh apapun. Dia melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan rohnya untuk bertahan, ingin menggunakan kekuatan roh tingkat judul Douluo untuk membebaskan diri. Selama dia bisa membebaskan diri, dia paling banyak akan kehilangan beberapa tingkatan kekuatan roh, tapi bisa tetap hidup. Tapi, menghadapi lawan yang tidak bisa bergerak, apakah kekuatan di depannya yang melepaskan cahaya keemasan hanya akan menggunakan cahaya keemasan itu? Orang yang tiba-tiba muncul ini secara alami adalah Tang San. Sebenarnya, dia sudah datang lebih awal karena memiliki setengah batang dupa yang lalu. Tapi,
Dia pada saat yang sama juga merasakan kekuatan mental yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Oleh karena itu, dia tidak berani langsung bersembunyi, dan lebih tepatnya bersembunyi dengan kekuatan kain kafan laut luas, menyamarkan auranya secara menyeluruh dan mengumpulkan kekuatan mentalnya di dalam, sehingga menghindari penemuan. Ketika Tang San melihat Bibi Dong, dia juga cukup terkejut. Tapi dia tenang dengan sangat cepat, menganalisis situasi saat ini. Saat dia melihat Bibi Dong dan bawahannya Judul Douluo selalu menjaga jarak tertentu dari dua binatang suci yang agung, serta vitalitas yang melemah dari dua binatang suci yang agung, Tang San memahami cara berpikir Bibi Dong. Dan tepat pada saat ini, bawahan Bibi Dong menyebar untuk mencegah dua binatang besar itu melarikan diri, lalu memberi Tang San kesempatannya saat ini. Tang San dengan jelas menemukan bahwa kekuatan mental Bibi Dong sepenuhnya terfokus pada Daming dan Erming, dan dapat memberi mereka serangan mental kapan saja, dan kemudian meluncurkan serangan destruktif. Jadi, selama dia sedikit berhati-hati dengan kekuatan mentalnya, Bibi Dong tidak mungkin menemukannya. Saat memilih target untuk menyerang, Tang San mempertimbangkan semua kemampuannya, dan akhirnya memilih Ghost Douluo. Tang San tentu saja punya alasan untuk menyerang Ghost Douluo. Di antara 5 judul Douluo Bibi Dong yang dibawa, Tang San hanya akrab dengan Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo, dan juga telah melihat sebagian dari kemampuan mereka. Diambil sendiri, kedua judul Douluo ini tidak terlalu kuat, begitu pula judul Douluo dengan roh tingkat puncak. Tetapi posisi mereka di aula roh sangat tinggi, dan untuk alasan yang sangat sederhana, karena kedua gelar Douluo ini memiliki kemampuan penggabungan roh yang tangguh. Jika diluncurkan, bahkan peringkat 95 atau 96 Tile Douluo akan merasa sangat sulit untuk diblokir. Terakhir kali karena mereka menjebak Daming dan Erming yang menyebabkan Xiao Wu akhirnya tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk Tang San. Jika dia bisa membunuh satu jika keduanya lebih dulu, maka itu pasti akan membuat kekuatan Spirit Hall ini kehilangan kemampuan menahan diri yang sangat kuat. Bahkan mungkin itu adalah kemampuan menahan diri terkuat yang mereka miliki. Selanjutnya, setelah berkali-kali digunakan, terutama setelah pertempuran melawan Slaughter King, pemahaman Tang San tentang cahaya Seagot semakin mendalam. Cahaya yang tampaknya lembut ini memiliki kekuatan penakluk kejahatan yang tangguh. Bahkan ketika itu tidak digunakan dengan Seagot Trident, itu masih memiliki efek yang sangat kuat pada kejahatan. Memberinya nama Seagot bukan hanya nama. Tubuh Ghost Douluo ditutupi oleh tarian hantu, sehingga mustahil untuk melihat fitur aslinya, gelap dan dingin, jelas bukan cara yang adil. Cahaya Seagot sangat mungkin memiliki efek penahanan tertentu padanya. Dalam penyergapan, sangat mungkin menciptakan peluang bagi Tang San untuk langsung membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dengan bantuan cahaya Dewa Laut, Tang San masih memiliki kesempatan untuk melukainya dengan serius. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Tang San memilih Ghost Douluo daripada Chrysanthemum Douluo. Chrysanthemum Douluo memiliki semangat Oud Velvet Sky Chrysanthemum, dan pernah mencoba menerima Dai Mubai sebagai murid. Meskipun Tang San tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia membencinya jauh lebih sedikit daripada Ghost Douluo. Dengan begitu banyak pertimbangan, Ghost Douluo menjadi target serangan pertama Tang San. Mengandalkan penghalang laut luas untuk diam-diam bersembunyi di balik Ghost Douluo, cahaya Seagot meledak dalam sekejap, dengan hasil yang bahkan lebih baik daripada yang diantisipasi Tang San. 4 judul Douluo lainnya di sekitar langsung menggunakan kekuatan mental mereka untuk menargetkannya, dan dengan cepat melemparkan diri mereka ke arah ini, sangat menekan Tang San, ingin mengandalkan aura tangguh mereka untuk menekan Tang San agar tidak dapat menyerang, dan bahkan dengan cepat membunuh dia saat dia terpesona. Sayangnya, meskipun 4 judul Douluo yang ditambahkan bersama-sama dapat memberi Tang San banyak tekanan, dibandingkan dengan percobaan pertama Seagot, sedikit tekanan ini jauh dari cukup untuk menghalangi Tang San. Mengandalkan kekuatan mental tingkat tanpa batas, Tang San langsung mengabaikan mereka. Judul Douluo yang paling dekat dengan posisi Ghost Douluo berjarak 300 meter. 300 meter. Untuk gelar Douluo, tentu saja hampir tidak ada apa-apanya. Itu bisa ditutupi dengan praktis hanya dengan beberapa tarikan napas. Tetapi bagi Tang San, beberapa napas ini sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Melihat Ghost Douluo berjuang kesakitan di bawah cahaya Dewa Laut, Tang San dalam hati sangat gembira. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja, secara tak terduga menemukan kelemahan fatal Ghost Douluo. Tanpa ragu-ragu, cahaya Seagot langsung berubah arah, dan trisula hitam menusuk keluar. Ghost Douluo baru saja merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan cahaya keemasan yang membuatnya sangat kesakitan berpaling darinya. Tapi, sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatannya untuk menghindar, cahaya keemasan melintas di depannya lagi, dan cahaya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya menutupi tubuhnya dalam sekejap.
Trisula raksasa sudah mencapai dadanya. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan memadatkan semua kekuatan rohnya untuk mencoba dan memblokir serangan ini. Dia mengerti bahwa selama dia bisa melarikan diri kali ini, maka rekan-rekannya akan bergegas dan merobek mayat penyergap ini menjadi 10.000 keping. Tapi, kali ini dia tidak bisa memblokir. Pada 3 cabang besar seagot trident, cahaya keemasan bergerak seperti ombak. Bagaimana senjata ilahi sejati ini bisa diblokir oleh Ghost Douluo setelah baru saja terluka parah oleh cahaya seagot? Bilah tajam, berkembang dengan kekuatan penghancur iblis. Ghost Douluo hanya merasakan kekuatan roh yang telah dia kondensasi di antara telapak tangannya terbang, tiba-tiba menyelinap melewati kedua sisi seagot trident. Saat berikutnya, perasaan sedingin es menghantam seluruh tubuhnya, dan cahaya keemasan mencolok itu mengalir keluar melalui punggungnya.